Oke, selamat berjumpa kembali untuk materi atau untuk mata pelajaran matematika, di mana saat ini kita mempelajari materi vektor, baik di R2 maupun di R3. Untuk itu, Bapak akan mengingatkan kita selalu untuk tetap mengikuti prokes dari pemerintah. Baik, jadi kita akan mempelajari yang namanya atau materi kelas 11 dengan judul vektor. Nah, apa yang diharapkan ketika kita sudah mempelajari vektor ini? Berarti kita dapat menyelesaikan operasi aljabar mengenai vektor. Apa itu vektor? Adalah besaran yang mempunyai besar dan arah. Jadi vektor ini memiliki besar dan mempunyai arah. Apa itu besar vektor? Besar vektor itu sama dengan panjang vektor. Apa itu arah vektor? Yaitu sudut yang dibentuk. Ingat ya, sudut yang dibentuk dengan sumbu X positif. Kemudian, vektor ini bisa disajikan dalam bentuk ruas garis berarah. Ruas garis berarah. Kemudian, bagaimana bentuk vektor? Coba Anda perhatikan. Ada satu titik, dia membentuk satu arah pada sumbu X tersebut. Dia membentuk 45 derajat, di mana dari titik A menuju ke titik B. Maka itu dikatakan vektor O. Atau bisa dengan kata lain, vektor AB. Vektor AB ini sama dengan vektor U. Di mana vektor A disebut titik pangkal, sedangkan vektor B disebut titik ujung. Dalam penulisan vektor, yang pertama ada dua ya penulisan vektor, yaitu dalam bentuk vektor kolom dan dalam bentuk vektor baris. Nah, tentu kita sudah mempelajari mengenai matriks. Apa itu matriks kolom? Apa itu matriks baris? Kalau matriks baris, berarti dia hanya memiliki satu baris. Kalau dia matriks kolom, berarti dia hanya memiliki satu kolom. Jadi itulah yang kita bahas juga di sini, ada kaitannya dengan matriks. Coba Anda perhatikan bentuknya, ada dua, vektor kolom dan vektor baris. Kemudian, vektor ditulis dengan notasi I, J, dan K. Nah, I, J, dan K ini 3 komponen. Nah, pertanyaannya bagaimana kalau dia vektor dimensi 2? Berarti kalau hanya di vektor dimensi 2, berarti hanya memiliki 2 komponen.
yaitu kita gunakan saja I, J. Tapi kalau dia 3 dimensi berarti 3 komponen kita gunakan, yaitu I, Z, dan K. Ini contohnya di bawah, vektor A, 3I dikurang 2J ditambah 7K. Itulah cara penulisan dalam notasi vektor. Bagaimana vektor di R2? Nah, vektor di R2 itu yaitu hanya terletak di satu bidang atau hanya mempunyai 2 komponen, yaitu sumbu X dan sumbu Y. Bagaimana bentuk gambarnya? Itu dia di sumbu X memiliki satu arah dan di sumbu Y memiliki juga satu arah. Coba Anda perhatikan di titik A memiliki titik koordinat XY. Kemudian untuk mendapatkan vektor atau besar vektor dari OA, maka panjang OP ditambah dengan panjang PA. Sekali lagi, untuk mendapatkan vektor OA ini, dari yang tanda merah ini ya, yang mempunyai tanda panah, berarti cara mendapatkannya vektor OP ditambah dengan vektor PA. Berikut bisa juga cara lain dengan menggunakan vektor OP ditambah dengan vektor OQ. Sama, tidak jauh beda. OP dinotasikan dengan XI, OQ dinotasikan dengan YZ. Berarti cara penulisannya yaitu OA sama dengan XI ditambah YZ. Atau dengan cara lain, vektor A sama dengan XI ditambah YZ. Berikut vektor di R3. Vektor di R3 adalah vektor yang terletak di ruang dimensi 3. Di ruang dimensi 3 atau vektor yang mempunyai 3 komponen. Jadi dia memiliki 3 sumbu ini. Sumbu X, sumbu Y, dan sumbu Z. Coba Anda perhatikan koordinat titik di T di ruang dimensi 3 ini ya. Titik koordinatnya X, Y, Z. Berarti vektor OP sama dengan XI, vektor OQ sama dengan YZ, dan vektor OE sama dengan ZK. Jadi coba Anda perhatikan masing-masing arahnya. Itu sumbu X, ini sumbu X, ini sumbu Y, dan ini sumbu Z. Coba Anda perhatikan arahnya. Dari O ke X berarti, atau dari O ke P berarti itu XI. Dari O ke Q itu YJ. Dari O ke S itu ZK. Nah, berarti untuk menghubungkan dari ketiga itu, berarti itulah titik koordinatnya X, Y, Z.
Berikut. Ini arah-arahnya untuk mendapatkan titik X, Y, Z tadi. Berarti OP ditambah PR berarti menghasilkan OR. Atau OP ditambah OQ menghasilkan OR. Berikut dihubungkan dari ketiga itu mendapatkan titik koordinat X, Y, Z berarti OR ditambah RT sama dengan OT atau OP ditambah OQ ditambah OS menghasilkan OT. Jadi ditulis vektor OT sama dengan XI ditambah YJ ditambah ZK. Atau bisa ditulis vektor T sama dengan XI ditambah YJ ditambah ZK. Jadi itulah mengenai konsep tentang vektor agar bisa kita menyelesaikannya nanti pada operasi vektor. Baik penjumlahan, pengurangan, maupun perkalian. Jadi mudah-mudahan materi ini dapat bermanfaat buat anak-anak kami. Dan silakan dicari referensi lain untuk membandingkan dengan materi ini. Dan bisa kita diskusikan bersama sehingga ada ilmu lain selain dari apa yang sudah kita pelajari. Demikian, semangat belajar, merdeka belajar.